Perkenalkan, nama saya Rezeki Partai Junjung Manurung dengan NIM C0E0200118 dari Prodi Keuangan Daerah kelas C. Baik, saya akan menjelaskan materi pengenalan laporan keuangan. Baik, di materi laporan keuangan ini kita diharapkan mampu memahami bentuk neraca, bentuk laporan laba rugi, bentuk laporan Baik, saya akan menjelaskan arti laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi keuangan terkena suatu tubuh perjuangan yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai materi pertimbangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan bagi pihak administrasi perusahaan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan pada pemilik modal. Pada final periode, perusahaan akan membuat laporan keuangan. Akhirnya periode bisa tiap final bulan atau tiap final tahun. Laporan keuangan untuk disampaikan kepada pihak luar perusahaan umumnya dibentuk tiap final tahun. Pihak luar perusahaan antara lain investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kredit usaha lain, pelangganan, pemerintahan, dan masyarakat. Berikutnya, jenis laporan keuangan. Sesudah transaksi yang terjadi dalam perusahaan dicatatkan dalam persamaan dasar akuntansi, kemungkinan ringkas transaksi tersebut dilaporkan kepada pihak luar perusahaan yang memerlukannya. Laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar laporan keuangan nomor 1 tahun 2002 atau PSAK nomor 1 tahun 2002 terdiri dari yang pertama neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perusahaan akuntansi, keempat laporan arus kas, kelima catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Baik, yang pertama neraca. Daftar yang memuat informasi sebagai terperinci ritual aktiva, kewajiban perusahaan serta modal pemilik pada waktu tertentu disebut neraca atau balance sheet. Waktu tertentu bisa final bulan, final triliunan, final tahun, dan waktu tertentu lainnya. Bentuk neraca adalah ada dua bentuk, yaitu bentuk kontrol atau account from dan bentuk laporan atau report from. Dalam neraca, bentuk skrono aktiva disajikan di sebelah kiri sedangkan kewajiban modal disajikan di sebelah kanan. Dalam neraca, bentuk laporan aktiva disajikan paling atas sedangkan kewajiban dan modal disajikan di bawah. Komponen neraca sanggup digolongkan sebagai berikut, yaitu aktiva atau aset, aktiva lansar atau kur aset, aktiva tetap atau fixed aset, kewajiban atau liability, dan modal atau equity. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang memuat informasi terkena pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode tertentu dalam suatu perusahaan. Suatu perusahaan tersebut contohnya 1 bulan, 1 semester, dan 1 tahun. Selisih antara pendapatan dengan beban disebut keuntungan membersihkan atau net income, atau rugi yang membersihkan disebut net loss. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka selisihnya tersebut keuntungan membersihkan, tetapi apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka selisihnya disebut rugi membersihkan. Komponen-komponen laba rugi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjualan. Yang kedua, harga pokok penjualan. Yang ketiga, laba bruto. Yang keempat, beban perusahaan. Yang kelima, laba usaha. Yang keenam, pendapatan dan beban lain-lain. Yang ketujuh, laba sebelum pos luar biasa. Yang ke-8, pos luar biasa. Yang ke-9, pengaruh kumulatif dan perusahaan prinsip akuntansi. Yang ke-10, laba sebelum pajak penghasilan. Yang ke-11, pajak penghasilan. Yang ke-12, pajak pembersihan. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan
terkena perubahan modal pemilik suatu perusahaan selama satu periode, contohnya 1 bulan, 1 semester, atau 1 tahun. Dari laporan ini sanggup diketahui apakah modal pemilik bertambah atau berkurang bila dibandingkan dengan modal pemilik sebelumnya. Adapun penyebab bertambahnya modal pemilik yaitu yang pertama, perusahaan memperoleh keuntungan membersihkan. Yang kedua, adanya investasi, perhiasan, dan pemilik perusahaan. Ya, sedangkan penyebab berkurangnya modal pemilik yaitu perusahaan menderita rugi. Yang kedua, adanya pengambilan pribadi atau private oleh pemilik. Laporan perusahaan modal harus memuat informasi berikut. Yang pertama, modal atau pertama periode. Yang kedua, laba atau rugi selama 1 periode. Yang ketiga, tahapan modal dari investasi pemilik. Dan yang keempat, pembagian keuntungan kepada pemilik. Yang kelima, laba atau ruginya yang tidak dibagikan pada periode sebelumnya. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih banyak.